Bab 91. Saat itu tengah hari ketika David bangun keesokan harinya. Setelah bangun dan mandi, dia pergi ke Golden Leaf Hotel untuk makan. Sementara dia melakukannya, dia mengemas beberapa makanan dengan nilai gizi tinggi untuk Paul dan ibunya sebelum pergi ke rumah sakit Champion. Ketika David sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, dua pria berusia 30-an datang ke kamar rumah sakit Paul dan mulai mengobrol dengannya. "Bos, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Ya, kamu jarang menderita luka serius seperti itu bahkan ketika kita berada di medan perang. Dengan kekuatan fisikmu, butuh setidaknya 1 bulan bagimu untuk sembuh." Petik 2. Mengapa? Apakah kamu ingin membalaskan dendamku? Paulus bertanya. Tidak, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, itu akan sia-sia bahkan jika kita pergi. Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Tidak ada pihak yang menang, oke. Dia tidak jauh lebih baik. Saya pikir dia sedang berbaring di tempat tidur seperti saya sekarang. Apakah dia terluka parah? Siapa yang Anda bicarakan? Di mana? Kami akan pergi dan menghajarnya. Diam. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian baru-baru ini? Paulus bertanya. Saya tidak ingin membicarakannya. Saya tidak berbudaya dan saya hanya memiliki banyak energi. Pada dasarnya tidak berguna dari mana saya berasal. Saya hanya bisa memindahkan batu bata di lokasi konstruksi untuk menghasilkan uang, tapi setidaknya saya bisa tidur nyenyak karena lebih stabil daripada bekerja di luar negeri. Situasi saya hampir sama, jawab yang lain. Jika kita tidak menerima tugas terakhir, kita semua 12 akan baik-baik saja sekarang, kata Paul dengan suara rendah. Bos, itu adalah keputusan bulat dari kita semua. Kami semua ingin pulang dan membeli mobil, rumah, dan menikah. Saya menyalahkan Tuhan karena tidak adil kepada kami. Saat mereka membicarakan hal ini, mereka bertiga sedikit terdiam. Ini adalah sesuatu yang mereka masih tidak bisa atasi. Pada hari sebelum kembali ke negara itu, 9 dari 12 bersaudara hilang dalam sekejap mata. Hanya mereka bertiga yang kembali hidup-hidup. Jadi, setelah mereka kembali, mereka memberikan semua uang yang mereka hasilkan dalam beberapa tahun terakhir kepada keluarga saudara-saudara mereka yang gugur. Setelah beberapa saat, Paul berkata, "Sekarang setelah kamu kembali, jangan kembali ke sana lagi. Anda akan menyia-nyiakan semua bakat Anda." Petik 2. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Negara kita tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Semuanya di sini sangat ketat dan jika kita tidak memperhatikan, kita mungkin akan dikurung, kata salah satu dari mereka. Saat ini, saya bekerja untuk seseorang bernama Tuan Liddell. Dia belajar di sini di River City. Tugas utamaku adalah melindungi keselamatannya secara rahasia. Kalian harus mengambil alih untukku saat aku memulihkan diri. Pak Liddell berkata jika Anda bekerja untuknya, dia akan memberi Anda perawatan terbaik. Betulkah? Kami adalah yang terbaik dalam melindungi keselamatan majikan kami. Plus, negara kita jauh lebih aman daripada negara lain, jadi saya yakin itu jauh lebih aman. Berapa banyak uang yang akan diberikan Pak Liddell kepada kita per bulan? Saya hanya dapat menghasilkan $8.000 sebulan di lokasi konstruksi. Saya tidak akan mengatakan ya jika lebih rendah dari itu. Kau pasti sedang bermimpi. Apakah Anda masih berpikir Anda berada di luar negeri? Bagaimana ini lebih melelahkan daripada bekerja di lokasi konstruksi? Ini pasti kurang dari itu, potong orang lain. Setidaknya $5.000 kalau begitu. Kau benar-benar memalukan. Dengar, Ten, Liddell mengizinkanku mengendarai mobil yang bernilai jutaan. Apakah Anda masih khawatir dengan gaji Anda yang kecil? Pekerjaan ini memiliki gaji bulanan setidaknya $10.000. Betulkah? Aku tidak akan kembali saat itu. Kapan Anda memperkenalkannya kepada kami? Petik 2. Bagaimana dengan sore ini? Saya pikir dia masih beristirahat sekarang. Aku akan meneleponnya nanti sore. Saat ketiganya mengobrol, David memasuki ruangan. Ten, Liddell, kenapa kamu di sini? Paul ingin segera bangun, tetapi David menghentikannya. Paul, istirahatlah dengan baik. Aku membawakanmu makanan. Ini pasti teman-teman yang kamu bicarakan. Ten, Liddell, izinkan saya memperkenalkan Anda.
Paul memperkenalkan teman-teman yang sebelumnya bekerja dengan David. Yang sedikit lebih tinggi bernama Gordon Michaels sedangkan yang sedikit lebih pendek adalah Wayne Coulson. Keduanya tidak terlihat sangat berotot, tetapi setiap gerakan mereka tampak kuat. Ini adalah tampilan kekuatan ledakan yang ekstrim. Binaragawan di televisi itu terlihat sangat berotot tetapi mereka mungkin tidak terlalu kuat. Paul, kamu harus istirahat dulu. Saya akan mengajak mereka makan siang untuk menyambut mereka, kata David. Liddell, kita bisa mengurus makan siang kita sendiri. Anda tidak perlu mengalami kesulitan, kata Gordon. Karena kita berada pada tahap ini, kamu harus mendengarkanku. Bab 92, sebaiknya kau pergi saja dengan Tuan Liddell, kata Paul. David mengendarai Benz G-kelasnya dan membawa keduanya ke Fuller Golden Sands Entertainment Center. Kemudian, David membiarkan mereka mengendarai Benz G-kelasnya sementara dia mengendarai Bugatti Veyron-nya di depan mereka. Karena Paul terluka tadi malam dan tidak bisa mengemudi, mereka meninggalkan Bugatti Veyron di sini. Di dalam Benz, Wayne mengemudikan mobil saat mereka mengikuti mobil David. Untuk tentara bayaran yang telah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun seperti mereka, mengemudi adalah keterampilan paling dasar. Selain mobil, mereka bahkan bisa mengendarai tank. Gordon, kurasa bos bekerja untuk orang yang tepat kali ini. Tuan Liddell jelas orang kaya. Saya pikir mobil yang dia kendarai sekarang bernilai puluhan juta. Selain itu, dia juga cukup baik. Dia bahkan membawakan makanan bos, kata Wayne sambil mengemudi. Ya, jadi kita harus tampil baik dan tidak mempermalukan bos, jawab Gordon. Tentu saja, David memimpin keduanya ke Golden Leaf Hotel. Gordon dan Wayne tercengang ketika mereka melihat sebuah hotel dengan dekorasi yang begitu mewah. Meskipun mereka berdua telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, mereka berada di negara yang dilanda perang sehingga mereka tidak terbiasa dengan tempat-tempat mewah seperti itu. Pak Liddell, kita bisa makan di sembarang tempat. Anda tidak perlu membawa kami ke tempat yang begitu mewah. Petik 2. Tidak apa-apa, ini hotel saya, jadi jika Anda punya waktu luang, Anda bisa tinggal dan makan 3 kali di sini. Saya akan menanggung semua biayanya. Ini hotelnya dan mulai sekarang kita akan makan dan tinggal di sini. Keduanya sedikit bingung ketika mereka melihat hotel bintang 8 di depan mereka. Setelah makan siang, mereka berharap ini tidak akan pernah berakhir. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun dan mereka tidak pernah memiliki makanan yang begitu baik. Mereka menjalani kehidupan yang begitu mengerikan pada saat itu. Pada malam hari, Charles menelepon David dan meminta pergi ke Fuller Golden Sands Entertainment Center. Ketika David tiba, dia melihat Harry dan Six Camden berlutut di kamar pribadi. Ketika mereka melihat Daud, mereka terus bersujud kepadanya. Liddell, aku salah. Mohon maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Buk. Keduanya terus bersujud sampai dahi mereka mulai berdarah. Dev, aku akan membiarkanmu menangani mereka berdua. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka dan saya akan membersihkannya setelah Anda. Charles berdiri dan berkata kepada David. Setelah dia mengatakan itu, dia keluar dari kamar pribadi. David memandang keduanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Jika dia masih pelajar biasa, apa yang akan terjadi pada Patrick dan pacarnya? David memanggil para korban Patrick dan Madison. Ketika Madison sampai di sini, dia masih takut. Patrick segera mendekati Harry dan meninjunya dengan marah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kekecewaan Harry. Dia telah menahan diri. Dia melihat orang lain menyeringai di depannya, dan jika David tidak sampai di sana tepat waktu, dia akan trauma seumur hidup. Pada akhirnya, Patrick akhirnya berhenti ketika Harry memukul sampai ada beberapa patah tulang di sekujur tubuhnya dan kemudian dikirim ke rumah sakit. Tidak ada yang melakukan apapun pada Six Camden. Meskipun dia adalah bos Harry, kejadian ini tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Jadi, mereka hanya akan membiarkan Paul merawatnya. Bab 93, istirahat hari buruh berakhir begitu saja. David berjalan di kampus Universitas South River pada hari pertama kelas. Wow,
Bukankah itu piano Prince David? Jika dia menyanyikan, Boy, untukku, aku akan setuju untuk menjadi pacarnya. Berhenti bermimpi. Tidak mungkin dia menyukaimu. Bagaimana jika dia menyukai seseorang sepertiku? Aku yakin dia menyukai orang sepertiku. David memandang kedua gadis yang sedang berbicara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Salah satunya kelebihan berat badan dan salah satunya memiliki noda di seluruh wajahnya. David berjalan lebih cepat ke kelasnya dan memperhatikan bahwa ada banyak orang yang membicarakannya saat dia dalam perjalanan. Namun, kebanyakan dari mereka berada di level yang sama dengan dua gadis yang membicarakannya sebelumnya. Gadis-gadis di universitas ini tidak ada bandingannya dengan gadis-gadis di universitas multimedia. Mereka berbeda pada banyak tingkatan. Pada saat dia sampai di kelasnya, sebagian besar siswa sudah ada di sana. Ketika mereka melihat David, mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. Itu karena penampilan David terlalu mengejutkan di acara pencarian bakat hari buruh. Dia tidak hanya menulis lagu dan mengarangnya sendiri, dia bahkan menyanyikannya sambil bermain piano. Apalagi liriknya sangat bagus. David menatap siswa di kelasnya. Ketika dia melihat Ava, dia merasa jauh lebih baik. Dia akhirnya melihat seseorang yang tidak mengerikan. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya. Kelas pagi berakhir begitu saja. Kelas di sore hari bersifat opsional, jadi David diseret ke lapangan basket indoor untuk bermain basket oleh Patrick dan beberapa teman sekamarnya. Saat itu, David juga akan diminta untuk pergi. Dia suka bermain basket dan dia suka mendengarkan sorak-sorai para siswa di lapangan. Tentu saja, yang terpenting adalah Sarah juga suka menonton. Namun, itu hanya dalam imajinasinya. Dengan keahliannya, selain beberapa ronde dengan Patrick dan kawan-kawan, dia bahkan tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan antar kelas karena dia tidak cukup baik. Meskipun tingginya 180 cm, tubuhnya terlalu kurus, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia bahkan akan tersandung ke belakang jika seseorang menabraknya. Ditambah lagi, dia tidak punya waktu untuk melatih kemampuan basketnya. Namun, itu dulu. Sekarang, tubuh David telah mencapai puncaknya, dan dia pikir tidak ada yang bisa menggerakkannya jika mereka menabraknya sekarang. Mereka berempat mulai masuk ke tim dan segera bersaing satu sama lain dalam tim yang terdiri dari dua orang. Patrick dan David adalah satu tim, sedangkan William dan Finn adalah tim lainnya. Patrick adalah anggota tim basket universitas. Meskipun dia hanya cadangan, kebanyakan orang tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi, dia hanya bisa membimbing seorang amatir seperti David agar mereka semua bisa bermain bersama. David akan bertanggung jawab untuk melayani bola. Setelah beberapa saat, pada dasarnya hanya Patrick yang melawan tim lain. Ketika mereka berempat sedang bersenang-senang, Leo dan beberapa anak buahnya datang. Karena ada ruang terbatas di lapangan basket dalam ruangan, semua orang harus berjuang untuk mendapatkan ruang. Ada banyak lapangan terbuka, tetapi karena saat itu tengah hari dan panas, tidak ada yang akan pergi ke sana atau menyiksa diri mereka sendiri. Biasanya, tidak ada yang akan merebut lapangan yang digunakan orang lain kecuali mereka mau bermain bersama. Jika orang-orang di pengadilan menolak untuk pergi, maka pihak lain hanya bisa pergi. Tentu saja, itu akan menjadi situasi normal. Ada begitu banyak orang kuat di kampus dan setiap kali mereka berada di sini, seseorang harus menyerahkan pengadilan mereka kepada mereka. Misalnya, Howard Jackson, Presiden Dewan Mahasiswa Universitas South River dan pria paling tampan di kampus. Jika dia ada, tidak ada yang akan dengan keras kepala menolak untuk memberinya pengadilan. Leo belum berada di level itu. David terus melakukan servis bola sambil berdiri di lapangan 3 angka. Ketika Leo dan gengnya tidak jauh darinya, salah satu dari mereka bertanya dengan keras, "Leo, aku dengar kamu menghamili Sarah. Benarkah itu?" Tentu saja itu benar. Siapa yang memintanya menjadi begitu lemah? Saya hanya tidur dengannya beberapa kali dan dia hamil. Serius? Leo menghela nafas dan menjawab. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Leo? Apa kau akan menikahinya? Nikahi dia. Apa yang akan aku lakukan? Saya akan memberinya sejumlah uang untuk menggugurkannya, apalagi.
Leo, kaulah orangnya. David telah berkencan dengan Sarah begitu lama dan dia tidak pernah membuatnya hamil. Dia hanya berkencan denganmu selama beberapa hari dan dia sudah hamil. Jujur, Sarah masih perawan saat bersamaku. Saya tidak suka bermain dengan mainan lama orang lain. Apa, seorang perawan? Mungkinkah David tidak bisa bangun? Bagaimana saya tahu? Tapi menurutku begitu. Haha. Kemudian, geng itu mulai tertawa. Pertukaran keras Leo dan gengnya menyebabkan beberapa orang di sekitar mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka mulai membicarakan David yang muntah darah dan pingsan lagi. Sarah dan Sophie sedang berjalan pada saat ini. Ketika mereka mendengar apa yang dibicarakan semua orang, wajah Sarah menjadi pucat dan air mata mulai mengalir di matanya. David menoleh untuk melirik Leo dan gengnya. Tentu saja, Leo menatap David tanpa menunjukkan kelemahan. Patrick dan dua orang lainnya juga berjalan mendekat. Leo, aku tidak bisa mengendalikan apa yang ingin kamu katakan, tetapi jika kamu menyebut namaku sekali lagi, aku akan membuatmu berlutut di sini. Apakah kamu percaya itu? David memandang Leo dan berkata datar. Dia sedikit marah. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan Leo tentang Sarah karena itu adalah jalan yang dipilih Sarah. Namun, bajingan ini memberitahu semua orang bahwa dia tidak bisa bangun. Ini sangat tidak bisa ditoleransi. Aku menghormatinya, apa yang salah dengan itu? Ketika Leo hendak berbicara, dia melihat Sarah memelototinya dengan wajah pucat dan mata merah. Leo, apakah kamu masih manusia? Sarah sangat menderita untukmu. Beraninya kau berbicara tentang dia seperti itu di depan begitu banyak orang. Kata Sophie dengan marah. Leo merasa sedikit malu sekarang karena dialah yang membuat David sangat marah sehingga dia muntah darah dan pingsan. Jadi, ketika dia melihat David, dia ingin memicunya lagi untuk melihat apakah dia bisa mempermalukannya seperti terakhir kali. Ada begitu banyak orang yang menonton, jadi efeknya akan lebih baik dari sebelumnya. Beraninya David menjadi begitu dekat dengan Amelia. Sekarang, dia harus siap menerima pembalasan Leo. Namun, dia tidak berharap Sarah berada di belakangnya. Leo, katakan padaku, mengapa kamu melakukan itu padaku? Apa yang kau katakan padaku saat kita mulai berkencan? Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan bersama saya selamanya dan bahwa Anda akan menikah dengan saya setelah kita lulus. Sudah berapa hari? Sarah bertanya sambil menangis. Leo berada dalam dilema sekarang. Namun, mustahil baginya untuk meminta maaf kepada Sarah di depan begitu banyak orang. Jika itu masalahnya, bagaimana dia akan terus menunjukkan wajahnya di Universitas South River? Jadi, dia menguatkan dirinya dan berkata, Sarah, aku sudah selesai denganmu. Bukankah kamu hanya ingin uang? Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Dia tidak bisa kehilangan gengsinya di depan begitu banyak orang. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia akan menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli beberapa pakaian atau tas untuk membujuk Sarah. Sarah tidak menyangka Leo akan mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kemudian, dia berbalik dan lari sambil menangis. Leo, kamu binatang. Setelah Sophie mengatakan itu, dia berbalik untuk mengejar Sarah. Bab 94. Sarah dan Sophie pergi. Namun, beberapa orang arogan dan lalim di tempat kejadian. Ada 4 di pihak David sementara ada 5 di pihak Leo. Salah satunya bahkan menjadi anggota awal tim basket universitas. Tingginya 190 cm dan beratnya setidaknya 250 pon. Di permukaan, pihak David berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para pengamat di sekitar mereka terus menghasilkan kedua belah pihak. Sejujurnya, mereka tidak peduli seberapa besar masalah yang terjadi. Namun, perpecahan kelompok akan menjadi peristiwa besar di kampus, dan itu akan menghancurkan dasar universitas. Selain David, saya tidak berani melewati batas ini. Bahkan anak kaya seperti Leo tidak akan berani melakukannya. Jika dia dikeluarkan, ayahnya tidak hanya akan menghapus semua dukungan keuangannya, dia bahkan mungkin mematahkan kakinya. Jadi, kedua belah pihak hanya berdiri di sana. Pada saat ini,
seseorang menyarankan agar mereka mengadakan pertandingan basket jalanan 3 vs 3. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di lapangan basket. Leo segera setuju karena ini baru saja selesai. David hanya memiliki Patrick yang dianggap baik karena dia adalah cadangan untuk tim bola basket universitas. Dua lainnya cukup baik. David bahkan lebih buruk karena dia hanya seorang amatir, jadi Leo bahkan tidak peduli padanya. Ada anggota awal di sisinya. Anggota awal tidak berada di level yang sama dengan cadangan. Ditambah lagi, dia tidak lebih lemah dari Patrick, jadi dia pasti akan menang. Bagaimana keadaannya, David? Apakah Anda berani melakukan ini? Jangan mundur jika Anda seorang pria. Jika kamu tidak berani, kami hanya akan mengirim kami bernyanyi untuk melawan kalian berempat, kata Leo kepada David dengan arogan. Dev, jangan jatuh cinta pada itu. Dia sengaja mengatakan itu untuk memicu Anda. Gorila ada di sekitar dan kita tidak akan punya kesempatan, Patrick di satu sisi berbisik kepada David. Patrick bukanlah seseorang yang akan mengakui kekalahannya dengan mudah. Namun, sekarang mereka melawan anggota awal tim bola basket universitas, Max Gorilla Thompson, dia harus mundur. Karena mereka semua dari tim basket, mereka akan selalu berlatih bersama. Oleh karena itu, Patrick sangat kuat mengetahui Max. Dia hampir tak terkalahkan jika mereka bermain basket di jalanan setengah lapangan. Mereka mungkin hanya memiliki kesempatan jika itu adalah lapangan penuh karena dia besar dan dia memiliki stamina yang terbatas. Leo melihat Patrick berbicara dengan David dan langsung berkata kepadanya, Patrick, berhentilah omong kosong, dasar melamar. Leo, jika kamu punya nyali, jangan suruh Max bermain. Bersainglah dengan kami. Tidak bisa membuatnya bermain. Jika itu masalahnya, kenapa aku tidak melawanmu dengan tinjuku saja? Kau memang sedang tertidur. Jika Anda tidak punya nyali, Anda harus tersesat. Petik 2. Patrick ingin membalas tetapi David berbicara. Baiklah, ayo kita lakukan. Dev. Di satu sisi, Patrick dengan cepat berteriak. Pat, aku tahu apa yang aku lakukan. Keterampilan bola basket David buruk saat itu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia buruk sekarang. Dia diam-diam menambahkan keterampilan bola basket di kolom keterampilan dan kemudian, dia menghabiskan 10 poin mewah untuk meningkatkannya menjadi ahli. Dengan kekuatan fisik maksimal sebagai cadangan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa David hampir seperti dewa dalam bola basket. Leo dengan cepat berkata, kaulah yang menyetujui ini, David. Sebuah kata yang diucapkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Ya, aku mengatakan itu. Leo, bagaimana kamu ingin melakukan ini? David bertanya. Karena pertandingan ini, bagaimana mungkin kita tidak memiliki hadiah? Siapapun yang kalah harus pergi ke ruang siaran di kampus besok saat istirahat makan siang dan berteriak, saya ini sampah, di depan semua dosen dan mahasiswa. Setelah itu, pihak yang kalah harus mengadakan pesta permintaan maaf di Golden Leaf Hotel, bagaimana caranya? Baiklah, ayo kita lakukan, jawab David dengan santai. Dev, kita, Patrick ingin mengatakan sesuatu, tapi Dev memotongnya, tidak apa-apa, Pat. Lakukan yang terbaik. Baiklah, aturannya adalah bola basket jalanan 3 vs 3. Siapapun yang mendapat 10 gol akan menang. Sebuah 3 penunjuk khas sekarang akan dihitung menjadi 2 poin. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Sama sekali tidak. Benar, berapa banyak dari kalian yang akan pergi? 3 atau 4? Leo bertanya dengan nada mengejek. Hanya kita bertiga yang akan pergi. Kamu membuat pilihan ini, jadi jangan salahkan aku karena mengutarakanmu. David dan Leo akan mengadakan pertandingan basket jalanan 3 vs 3. Berita ini disebarkan oleh beberapa orang usil. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya perlu mengatakan, aku adalah sampah, di ruang siaran universitas, mereka bahkan harus mengadakan pesta permintaan maaf di Golden Leaf Hotel. Taruhannya tinggi. 1. Selain dari penghinaan, mereka berdiri untuk kehilangan uang. 1 meja di Golden Leaf Hotel akan menelan biaya setidaknya puluhan ribu. Segera, semakin banyak siswa muncul di gimnasium Universitas South River. Beberapa siswa bahkan bolos kelas untuk datang menonton. Ketika teman sekelas David mendengar ini,
mereka secara alami datang untuk mengamati. Beberapa dari mereka datang untuk menyemangati David dan beberapa dari mereka datang untuk menyaksikan David mempermalukan dirinya sendiri. Wah, bukankah itu Amelia, salah satu dari Three Campus Belles? Saya tidak berharap dia datang. Bab 95. Apakah kamu tidak mendengar? Amelia berkencan dengan David. Tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Saya melihat mereka berjalan keluar dari kampus bersama dengan mata kepala sendiri. Bukankah Leo mengejar Amelia selama ini? Saya tidak berpikir bahwa David akan memilih lebih maju darinya. Tidak heran mereka berdua akan bertarung setiap kali mereka melihat satu sama lain. Petik 2. Kudengar Leolah yang mencuri pacar David, Sarah, jadi itu sebabnya David menurunkan Dewi Leo, yang sejauh ini gagal dia kejar. Sial, sungguh bajingan. Lihat, bukankah itu Ava? Orang lain berteriak. Sialan. Ya, memang. Sekarang, hanya Luna dari Three Campus Belles SRU yang tidak ada di sini. Apa dia akan datang? Mungkin tidak. Luna tidak berguna. Kedua belahan pihak sekarang sudah siap. Patrick, William, dan Finn ada di pihak David. David belum mau bermain. Dia ingin melihat bagaimana mereka akan melakukannya. Sementara itu, Leo, Gorilla Max, dan salah satu pelayan Leo berada di pihak Leo. Wasit adalah salah satu pemain dari tim basket universitas. Dengan peluit, pertandingan dimulai. Patrick adalah yang pertama melakukan servis bola. Patrick menggiring bola dengan terkulai dan kaku tubuhnya. Bola bergerak di antara kedua kakinya sementara Leo berdiri tepat di depannya. Kemudian, Patrick mempercepat. Dia menggiring bola dengan tangan penanda dan bergerak cepat ke kanan. Leo dengan cepat mengikuti di belakangnya untuk menghentikan. Kemudian, Patrick berhenti tiba-tiba dan menggunakan tangan kirinya untuk menggiring bola untuk memindahkannya ke kiri. Leo gagal mengikutinya, dan dia membiarkan Patrick memasuki area terlarang. Ketika Patrick bergerak melewati Leo untuk bersiap melompat di area terlarang dan mengirim bola ke keranjang, sosok besar muncul di depannya. Gorilla Max melompat ke depan Patrick. Dengan tinggi dan jangkauan vertikalnya, tembakan Patrick pasti akan berhenti. Patrick bereaksi dengan akal dan mengoper bola di udara ke Finn, yang menunggu di sayap. Finn menangkap bola dan karena tidak ada yang menjaganya, dia melakukan layup dan bola masuk ke keranjang dengan mudah. Tim David 1 vs tim Leo 0. Tepuk tangan terdengar di tempat kejadian. Luar biasa. Tembakannya bagus. Sempurna. Wajah Leo menjadi gelap. Sudah waktunya untuk bola kedua. Leo menghadapi Patrick sambil memegang bola. Penonton berteriak ketika mereka melihatnya menunjukkan keahlian driblingnya. Namun, Patrick berhenti ketika dia berpura-pura pergi ke kiri tetapi sebenarnya berlari ke kanan. Leo maju memilih dan melompat ke depan Patrick untuk melempar bola. Gedebuk. Bola mengenai keranjang dan memantul ke atas. Ketika semua orang akan berebut rebound, sebuah tangan langsung mendorong bola yang telah memantul kembali ke keranjang. Kekuatan Gorilla Max sebagai anggota awal tim universitas tidak berlebihan. Kemudian, dia membuat tembakan rebound lagi. Sial, apa yang buruk asterisk. Pergi, Gorilla. Lakukan yang lain. Berbagai teriakan bisa terdengar di tempat kejadian. Tim David 1 vs tim Leo 1. Bab 96. Gorilla Max belajar dari poin pertama dan tidak lagi pasif karena Patrick. Dia akan tinggal di area terlarang dan tidak akan melompat secara acak. Dengan begitu, Patrick dan komplotannya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani memasuki area terlarang. Dengan demikian, mereka hanya akan menembak dari luar area terlarang. Namun, keberuntungan mereka tidak begitu baik hari itu. Mereka menembak beberapa kali, tetapi tidak ada yang masuk ke keranjang. Dengan adanya gorilla yang menjaga di area terlarang, bisa dikatakan bahwa Leo bisa menembak tanpa batas. Meskipun hit rate-nya sangat rendah, akan ada seseorang yang mengawasi rebound. Apakah itu rebound ofensif atau rebound defensif? Gorilla Max mampu membuat semua itu sendiri. Dengan demikian, Leo menembak tanpa tekanan. Tak lama kemudian skor menjadi 2-8. Tim David hanya memiliki 2 poin, sementara tim Leo memiliki 8, dan dengan hanya 2 poin lagi, tim Leo akan menang.
Sudah waktunya bagi David untuk bermain. Jika dia tidak bermain sekarang, pertandingan akan berakhir jika Leo mencetak 3 angka. David memberi isyarat kepada wasit untuk meminta timeout. Setelah timeout, Patrick dan geng kembali ke rest area. Maafkan aku, Dev. Keterampilan saya tidak terlalu bagus hari ini. Saya tidak bisa melakukan banyak tembakan dari luar, kata Patrick dengan nada meminta maaf. Kami juga. Finn dan William juga dikatakan. Tidak masalah. Akulah yang menerima pertandingan ini. Adalah baik bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi berikutnya. Apakah ada di antara kalian yang lelah? Kamu bisa istirahat dulu. Aku akan pergi, kata William. Baiklah, Will, kamu harus istirahat dulu. Petik 2. Waktu sudah habis. David berjalan ke lapangan bersama Patrick dan Finn. Sial, mereka mendapat pengganti. Bukankah itu pria yang menyanyikan, Boy, selama pertunjukan bakat hari buruh? Namanya David, kan? Apakah dia tahu cara bermain basket? 1. Tidak mungkin. Dia hanya noob, kata Dean dari satu sisi. Sejak pertunjukan bakat hari buruh, Dean marah pada David. Dia hanya seorang pengemis tanpa nama di kelas dan sekarang dia tiba-tiba menjadi pangeran piano. Dia seharusnya menjadi pusat perhatian bersama Ava, tetapi pada akhirnya, David mencurinya darinya. Jawaban Dean membuat marah banyak siswa di kelasnya. Dean, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menyemangati teman sekelasmu, tapi bagaimana kamu bisa meredam semangatnya? Kamu adalah pemantau kelas. Ya, kau hanya cemburu. David jauh lebih berbakat darimu. Dia tidak hanya menulis dan mengarang lagu sendiri, dia bahkan bernyanyi sambil bermain piano. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Petik 2. Beberapa gadis di kelas memarahi Dean. Sekarang, David adalah idola banyak gadis di kelas David. Saat itu, mereka tidak pernah memperhatikan David. Namun, setelah pertunjukan bakat hari buruh, mereka memperhatikan bahwa David semakin hari semakin tampan. Ditambah lagi, dia bahkan menjadi sangat berkelas. Saat ini, David memiliki beberapa penggemar di South River University. Ava juga menatap David dengan rasa ingin tahu saat David berjalan ke lapangan. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan David. Amelia juga ada di sini untuk mengawasi David. Ada kilatan kasih sayang di matanya. Leo memperhatikan saat David berjalan ke lapangan. David, jangan lupa besok jam 12 siang. Saya akan mendengarkan dengan seksama pengantar sampah Lidl. Petik 2. Pertandingan belum berakhir. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan mendengarkan perkenalan siapa. Apakah Anda pikir Anda akan menang? Apakah Anda pikir Anda bisa membalikkan keadaan dengan datang ke lapangan? Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda, kata Leo sinis. Kita akan tahu setelah ini selesai. Baiklah, mari kita mulai. David tidak membalas. Dia lebih suka membalas dengan keahliannya. Apa gunanya hanya mengatakan dia hebat? Semakin banyak Leo berbicara, semakin menyakitkan jika dia gagal. Bola berada di lapangan David. David berdiri di lapangan 3 angka dan mengoper bola ke Patrick. Kemudian, dia mengisyaratkan Patrick untuk mengoper bola kembali kepadanya. Patrick hendak menggiring bola untuk menyerang, tapi saat melihat isyarat David, dia ragu sebelum mengoper bola kembali ke David. David menangkap bola dan menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat bola di atas kepalanya. Orang di seberangnya sekarang adalah pelayan Leo. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan David. Lebih dari 100 orang di tempat kejadian tidak bisa mengalihkan pandangan dari David. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menyerang. Kemudian, mereka melihat David mendorong bola dengan tangan kanannya sebelum terbang keluar. Apakah dia tahu cara bermain atau tidak? Dia pikir bola akan masuk ke keranjang begitu saja. Semua orang di tempat kejadian, termasuk orang-orang di lapangan, memiliki pemikiran yang sama. Para pemain bahkan bergegas ke bawah papan untuk merebut rebound. Namun, 3 detik kemudian, mereka semua tercengang. Mereka menyaksikan bola masuk keranjang tanpa menyentuh net. Tim David 4 vs tim Leo 8. Itu masuk. Bisakah kamu percaya itu? Sial, apakah dia selingkuh? Meski banyak yang tidak percaya, bola memang masuk ke keranjang.
Pergi, David. David, itu terlihat sangat menakjubkan. Melakukannya lagi. Beberapa penggemar David mulai berteriak memanggil David. Bola berada di lapangan Leo untuk tembakan berikutnya. David naik untuk membela secara sukarela sementara Patrick pergi ke area terlarang untuk berdiri di seberang Gorilla Max. David, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengubah situasi karena Anda beruntung. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu bola basket yang sebenarnya. Petik 2. Kata Leo dan mulai menampilkan dribbling mewahnya. Dia sekarang menunjukkan semua jenis gerakan mewah. David masih berdiri di depan Leo, dan dia tidak membuat gerakan pertahanan apapun. David, kau memprovokasiku. Saya akan memberitahu Anda konsekuensinya. Petik 2. Tiba-tiba, Leo mempercepat dan bergerak melewati sisi kanan David. Namun, David tidak bereaksi sama sekali. Leo sangat senang. Ketika dia sampai di area terlarang, dia akan melompat dan melakukan tembakan. Hah, di mana bolanya? Di mana bola saya? Kemana perginya? Leo berbalik dan melihat David memegang bola dengan tangan kanannya di lapangan 3 angka. Dia kemudian melempar bola dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Bola masuk keranjang tanpa menyentuh net lagi. Tim David 6, vs tim Leo 8. Jika yang pertama adalah keberuntungan, apa yang kedua kalinya? Ada keributan di tempat kejadian. Sial, sungguh legenda. Bagaimana dia mengambil bola dari Leo? Apakah kamu melihatnya? Aku tidak melakukannya. Penglihatan saya sedikit kabur dan kemudian bola Leo diambil darinya. Sial, dia terlalu cepat. Siapa bilang David tidak tahu cara bermain basket sekarang? Dia ahli dalam hal ini. Wajah Leo menjadi gelap saat dia memegang bola. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak melakukan banyak gerakan mewah. Dia bermain dengan mantap, dan setelah dia menggiring bola dengan santai, dia bermaksud mengambil bola kembali dan mengoper ke Gorilla agar Gorilla bisa mencetak rebound lagi. Namun, sebelum dia mengambil bola kembali, dia merasakan angin sepoi-sepoi sebelum bola menghilang dari tangannya. Bolanya dicuri darinya lagi. Setelah David mencuri bola Leo, dia berjalan melewati lapangan 3 angka dan berbalik sebelum dengan santai melemparkan bola kering. Dengan demikian, bola melewati keranjang tanpa menyentuh jaring lagi. Tim David 8 vs tim Leo 8. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi. Semua orang tercengang. Ini adalah lemparan 3 angka ketiga yang masuk ke keranjang tanpa menyentuh net. Ini bukan hanya keberuntungan sekarang. David jelas merupakan seorang ahli yang bermain bodoh untuk mengambil keuntungan dari lawan-lawannya. Leo meminta batas waktu. Dia tidak punya pilihan. Jika David membuat lemparan 3 angka lagi, dia akan selesai. Dia harus berdiskusi dengan timnya bagaimana mereka bisa menghentikan David. Bab 97. Leo meminta batas waktu dan mulai berdiskusi bagaimana menghentikan David. Tim David di tempat istirahat. Yah, baiklah, Dev, kamu telah membohongi kami selama ini. Itu benar, kamu tidak pernah begitu serius ketika kamu bermain dengan kami. Mengapa? Apakah Anda memandang rendah kami? Petik 2. Patrick dan gengnya juga mengolok-olok David. Mereka tidak menyangka Daud begitu kuat. Meskipun Patrick tahu bahwa identitas David agak misterius, dia tidak berharap dia bisa bermain bola basket dengan baik. Tidak, teman-teman, saya baru saja tercerahkan baru-baru ini. David berkata dengan senyum kecut. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Setuju saya memberitahu mereka bahwa saya memiliki sistem yang sangat keren dan saya bisa menambahkan poin ke apapun yang ingin saya pelajari. Apakah mereka akan percaya padaku? Amelia duduk di antara penonton. Dia melihat David sedang beristirahat dan bersiap-siap untuk turun dan memberikan David udara di tangannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, dia melihat beberapa gadis sudah pergi untuk mengantarkan air ke David. Oleh karena itu, dia hanya bisa membusungkan pipinya dan duduk di sana dengan marah. David, kamu sangat tampan. Ayo, minum air. Petik 2. Seorang gadis berlari ke lapangan dan memberikan David air mineral di tangannya. Minum milikku. Minumlah milikku. Sebelum David bisa menjawab, dia bermaksud untuk menyerahkannya lagi. David, aku sangat mengagumimu.
Bisakah kamu menulis lagu untukku juga? Saya sudah memikirkan namanya, Anda bisa menyebut, gadis. Petik 2. David dengan cepat dikelilingi oleh beberapa gadis. Hanya beberapa pria yang duduk di samping Leo. Tidak ada satu orang pun yang datang untuk mengantarkan udara kepada mereka. Meskipun Leo kaya dan benar-benar anak dari keluarga kaya, reputasinya tidak terlalu baik. Dia adalah seorang playboy yang selalu membuang berat badannya. Melihat David begitu populer, suasana hati Leo sedang buruk. Dia dengan cepat berjalan ke lapangan dengan dua rekan satu timnya dan memberi isyarat kepada wasit untuk memulai permainan. Permainan berlanjut. Leo melakukan servis bola dari lapangan 3 angka. Gorilla Max tidak tinggal di bawah keranjang lagi dan malah langsung keluar untuk mengambil umpan Leo. Kemudian, dia menundukkan tubuhnya, menggiring bola dengan tangannya, dan bersiap untuk menembak bola langsung ke arahnya. Jaring. Dengan tinggi dan beratnya, tembakan sudah ada di tas begitu dia masuk ke bawah keranjang. Patrick secara bertahap didorong ke bawah keranjang oleh Max. Dia juga tidak memiliki solusi yang baik. Tubuh dan kekuatannya terlalu buruk, jadi dia hanya bisa mati-matian melawan. Namun, itu tidak berguna, dan dia dengan cepat didorong ke bawah keranjang. Max melompat dengan paksa, meraih bola dengan tangan mencurigakan, dan mencelupkannya. Dia akan melakukan dung dengan Patrick di antara dia dan keranjang. Tembakannya bagus, teriak Leo. Tembakan ini pasti ada di dalam tas. Gorilla Max tidak ada duanya di South River University dalam hal menjadi penguasa di bawah keranjang. Tepat ketika Max hendak mencelupkan bola keranjang, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan menamparkan bola dari tangan. Tamparan. Bola terbang keluar. Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah David. Dia telah memperhatikan tindakan Max di satu sisi selama ini. Ini karena dia sedang menunggu di blok pada saat-saat terakhir. Max, Gorilla, Thompson, anggota tim awal basket Universitas South River, diblokir. Setelah ini, para siswa yang tahu tentang bola basket di tempat kejadian tidak bisa duduk diam lagi. Orang-orang yang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang tidak tahu apa-apa tentang bola basket dan mereka tidak tahu apa arti tembakan yang diblokir terhadap Gorilla Max ini. Sial, dung kuat Max diblok oleh David. Apakah saya melihat sesuatu? Dia sangat luar biasa. Itu sangat sulit dipercaya. Itu Gorilla Max. Tingginya sekitar 200 cm tetapi David yang tingginya 180 cm berhasil memblokir tembakannya. Suara diskusi menggema melalui gimnasium. Mereka tidak begitu terkejut ketika David berhasil melakukan 3 lemparan 3 angka secara berturut-turut. Dia hanya berhasil menimbulkan kegemparan di antara orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, tembakan yang mengejutkan ini mengejutkan. Dia berani melawan Max, dan bahkan memblok tembakannya. David sangat mengagumkan. Saat ini, sorakan yang lebih keras menggema di seluruh gimnasium. Pergi, David. David, aku sayang. Semua jenis yang tidak terduga bisa terdengar pada saat yang bersamaan. Bab 98. Leo merasa mengerikan seperti baru saja makan kotoran. Setelah Max mendarat, dia masih berdiri di sana dengan linglung. Dia belum kembali ke akal sehatnya. Dia diblokir. Dan ini terjadi di Universitas South River. Dia belum pernah dihitamkan seperti ini bahkan ketika dia pergi untuk bersaing dengan universitas lain. Ini adalah penghinaan dalam karir basketnya. Max memandang David di depannya, yang kira-kira satu kepala lebih pendek darinya. Kemudian, dia mengucapkan kalimat pertama sejak datang ke pengadilan. David, kamu anak pistol. Namun, jelas bahwa dia mengatakan ini dengan kemarahan yang tak ada habisnya. David mengangkat bahu dan berkata, kamu sendiri tidak buruk. Kemudian, dia berlari kembali ke lapangan 3 angka untuk menangkap bola, meninggalkan Max berdiri di sana dengan wajah gelap yang berangsur-angsur menjadi pucat. Saat bola ditampar dari tangan Max, secara kebetulan mendarat di dekat Finn. Kemudian, David menangkap bola yang dilewati Finn. Leo segera menekan David untuk menghentikannya melakukan tembakan lagi. David berguncang dari kiri ke kanan, tetapi Leo masih berada di belakang. Kenyataannya, David hanya bisa melakukan tembakan karena Leo bukanlah penghalang baginya. Namun,
dia merasa bahwa itu tidak brilian dan cukup mengejutkan untuk menang begitu saja. Bukankah itu hanya dung? Saya tahu bagaimana melakukannya juga, oke. David mengoper bola ke Patrick dan kemudian dengan cepat berbalik untuk melewati Leo. Pada saat ini, Patrick mengoper bola kembali ke David. Tanpa Leo menghalanginya di depan, David dengan cepat berlari ke area terlarang sambil menggiring bola. Sial, apa yang David lakukan? Bukankah tembakan 3 angkanya sangat akurat? Dia akan menang jika dia melempar 3 angka lagi. Kenapa dia lari ke daerah itu? Siapa tahu, mungkin dia ingin melakukan dung. Apa lelucon? Max masih di sana. Siapa yang berani melakukan dung di atasnya? Baru saja, Max diblokir oleh David, jadi apalagi yang tidak mungkin. Itu kecelakaan. Diskusi di antara hadirin tidak mempengaruhi David. Sesaat kemudian, dia berlari ke daerah itu dan melompat seperti elang. Setelah itu, dia menarik lengan kanannya, yang memegang bola, ke belakang kepalanya. Sial, dia akan membuat tomahawk dung. Semua orang di gimnasium memperhatikan David dengan cermat. Max memperhatikan saat David berlari masuk dan melompat. Dia ingin melakukan dung di atas Max. Bagaimana Max bisa mewujudkannya? Baru saja, dia dipermalukan ketika dia diblokir oleh David, dan jika Max mengizinkannya untuk membuat dung tomahawk di atasnya sekarang, bukankah dia akan benar-benar dihina sebagai center nomor 1 di South River High? Ketika David melompat dan mencelupkan bola, Max langsung melompat juga, dan seperti bagaimana David memblokirnya barusan, dia menamparkan bola dari tangan David. Tamparan. Namun, bola tidak terbang seperti sebelumnya. Sebaliknya, bola kini terperangkap di udara oleh 2 tangan. Banyak orang mengabadikan adegan ini dengan ponsel mereka. Ini adalah konfrontasi yang ekstrim. David menatap Max di depannya. Pada kenyataannya, dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Bahkan jika ada 10 Max di depannya, dia tidak akan takut. Dia mengerahkan beberapa kekuatan di tangan kanannya yang memegang bola. Max tidak bisa menahan lagi. Tangan kanan David mendorong bola, dan bola dipaksa melewati tangan kanan Max ke dalam keranjang. Membanting. Bola basket itu dibenamkan dengan keras ke dalam keranjang. Max menarik kembali tangannya ketika bagian belakangnya menyentuh keranjang. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan dung David lagi. Jika dia tidak menarik tangannya ke belakang, tangannya mungkin akan patah jika David membenturkannya ke keranjang. Dia tidak menyangka David begitu kuat. Pada saat ini, tubuh David menyentuh tubuhnya. Max hanya bisa merasakan kekuatan yang kuat sebelum dia terbang mundur tak terkendali. Setelah dia mendarat, dia tidak bisa berdiri diam dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, David mendarat dengan mantap. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Bab 99. Penonton terkejut. David benar-benar mengirim Max terbang. Semua orang tidak percaya. David hanya setinggi 180 cm dan beratnya sedikit lebih dari 60 kg, tetapi dia berhasil mengirim Max, yang tingginya hampir 200 cm dan beratnya 150 kg, terbang. Ini hanya menumbangkan imajinasi semua orang. Max juga sedikit tercengang saat dia berbaring di tanah. Itu adalah satu hal yang harus diblokir, tetapi dia bahkan dikirim terbang. Dia tidak punya wajah untuk bangun lagi. Di satu sisi, Leo juga melebarkan matanya, wajahnya penuh keheranan. Penonton meledak dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Setelah disebut sebagai Piano Prince, David kini memiliki gelar baru. Pangeran Basket. Cukup jelas siapa yang akan mencetak tembakan berikutnya. Setelah David menangkap bola, dia melakukan pukulan back to the basket yang gagah. Bola masuk keranjang tanpa menyentuh net. Tim David 10 vs tim Leo 8. Apakah David tidak perlu melihat ke keranjang ketika dia melakukan tembakan? Ini sedikit terlalu banyak. Dia memiliki total 4 lemparan 3 angka dan tomahawk dung. Mereka semua juga masuk. Hal yang paling tidak bisa dipahami adalah dia bahkan tidak melihat ke keranjang ketika dia membuat 3 angka terakhir. Permainan telah berakhir. Nama David sekali lagi bergema di Universitas South River. Di malam hari, Leo membeli meja hidangan termurah di Golden Leaf Hotel. David dan temannya tidak keberatan.
Mereka baik-baik saja dengan itu selama mereka memiliki sesuatu untuk dimakan. Pada siang hari berikutnya, Leo pergi ke ruang siaran dan berteriak, "Saya adalah sampah," menyebabkan semua siswa di kampus tertawa terbahak-bahak. Leo benar-benar dipermalukan. Tentu saja, dia sekarang semakin membenci David. Dia mulai terus-menerus berpikir tentang bagaimana membalas dendam terhadapnya. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. 2 hari segera berlalu dalam sekejap mata. Akhir pekan ini, David berjanji pada Taraf bahwa dia akan kembali bersamanya. Karena dia telah berjanji padanya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pada hari Kamis, David berada di kelas ketika dia menerima pesan dari Amelia. "Amelia, David, apakah kamu bebas besok? Aku ingin membelikanmu makanan." David memikirkannya, dan karena dia tidak ada hubungannya, memutuskan dia akan pergi. Dia merasa malu untuk menolak undangan seorang dewi. Karena itu, dia menjawab, "David, oke, beritahu saya tempatnya dan saya akan ke sana besok." "Amelia, kamu berjanji sehingga kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Aku akan memberitahumu tempatnya besok." "Daud, oke." Keesokan harinya, David menerima telepon dari Amelia. Dia memintanya untuk pergi ke restoran di sebelah pusat hiburan Fuller Golden Sands. Karena pusat hiburan Fuller Golden Sands adalah yang terbesar di River City, ada banyak restoran di sekitarnya. Mereka bisa langsung pergi bersenang-senang setelah makan. Bukankah itu bagus? David mengendarai Bugatti-nya ke Fuller Golden Sands Entertainment Center dan parkir di pintu masuk. Ketika dia sampai di restoran, dia menyadari bahwa ada banyak orang di sana. Ada 3 meja besar dengan setidaknya 20 orang. Bahkan Leo dan playboy lainnya ada di sini. "David, aku mentraktirmu makan enak beberapa hari sebelumnya. Mengapa kamu di sini untuk makan gratis lagi hari ini?" Leo tidak akan menyerah pada kesempatan untuk memanggang David. "Leo, apakah kamu tidak yakin bahwa kamu dikalahkan 2 hari yang lalu? Mengapa kita tidak memilih waktu untuk pertandingan ulang? David, kita tidak di kampus jadi siapa yang mau bertanding basket denganmu lagi? Ditambah lagi, hari ini adalah hari ulang tahun Amelia dan kamu bahkan tidak membawa hadiah. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak mencoba untuk mendapatkan makanan gratis?" David tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Amelia. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang karena dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti Leo. Selain itu, dia bahkan tidak mengenal orang-orang ini. "Baiklah, berhenti berkelahi. Hari ini adalah hari ulang tahunku, jadi kamu harus mendengarkanku. Duduk dan makan." Amelia berbicara dan Leo berhenti menghina David. "Semuanya, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Semua orang di sini adalah sahabatku. Terima kasih telah merawat saya di Universitas South River. Saya akan menghabiskan minuman saya terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Petik 2. Setelah Amelie mengatakan itu, dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan semua birnya. Semua orang di tempat kejadian juga mengangkat cangkir mereka untuk minum. "Semuanya, makan. Setelah kita selesai di sini, akan ada lebih banyak hiburan yang menunggumu." Namun, Leo marah sepanjang makan ini. Karena David adalah superstar terbaru di pusat perhatian Universitas South River, tentu saja, ada banyak gadis di sekitarnya. Ada banyak gadis yang datang untuk bersulang untuknya dan tentu saja, David tidak ingin menolak mereka, jadi dia akan minum untuk mereka semua. Namun, ada yang aneh. Sebelum ini, toleransi alkohol David sangat rendah dan dia akan pingsan setelah 2 botol bir, apalagi minuman keras. Dia pada dasarnya tidak akan menyentuh hal-hal yang sulit. Namun, dia minum begitu banyak alkohol hari ini, namun tidak ada yang terjadi padanya. Apakah ini salah satu manfaat tubuhnya menjadi lebih baik? Apakah dia sudah kebal terhadap alkohol? Setelah makan malam, Leo dan Jacob, 2 pelindung Amelia, membawa semua orang ke kamar pribadi di pusat hiburan Fuller Golden Sands. Mereka telah memesan tempat ini sebelumnya. David ingin pergi, tetapi Amelia memberikan perhatian khusus kepadanya sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Setelah dia memasuki ruang pribadi,
dia melihat kue besar dengan 21 lapisan yang hampir setinggi manusia. Itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Amelia yang ke-21. Wow, kue yang sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Sangat romantis. Gadis-gadis itu berseru kagum. Bagaimana itu? Amelia, aku membuat kue ini khusus untukmu, kata Leo. Terima kasih, Leo, ucap Amelia dengan penuh rasa terima kasih. Saya juga. Saya menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan kamar pribadi ini. Fuller Golden Sands adalah pusat hiburan terbaik di River City dan Anda tidak dapat memesan kamar pribadi sebesar itu tanpa koneksi, kata salah satu pelindung lainnya, Jacob, memuji pencapaiannya. Terima kasih banyak, Yakub. Amelia dengan cepat berterima kasih padanya juga. Buat permintaan sekarang. Amelia menutup matanya dan mulai membuat permintaan. Karena mereka baru saja makan malam, mereka mendorong kue ke satu sisi setelah Amelia membuat permintaannya. Mereka hanya akan makan setelah semua orang lapar lagi setelah mereka bersenang-senang. Pada saat ini, Leo mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di depan Amelia. Dia berkata, Amelia, hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi aku menyiapkan hadiah sederhana untukmu. Saya harap Anda bisa menerimanya. Amelia mengambil kotak itu. Amelia, buka. Mari kita lihat apa yang diberikan Leo padamu. Ya, buka. Dengan status Leo, kami ingin tahu apa yang akan dia berikan kepada Anda. Amelia membuka kotak itu setelah beberapa gadis menghasutnya. Kemudian, mereka melihat kalung kristal tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Amelia, aku memilih kalung ini hanya untukmu. Apakah kamu menyukainya? Tanya Leo. Amelia mengeluarkan kalung kristal dan kwitansi jatuh dari kotak. Leo melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin semua orang melihat nilai dari kalung kristal ini sehingga semua orang akan iri. Wow, kalung kristal ini bernilai $280.000. Itu sangat mahal. Biar ku lihat. Wah, itu benar. Leo, kamu sangat murah hati. Semua orang yang hadir terkejut karena Leo bisa dengan santai memberikan kalung seharga $200.000. Bab 100. Leo merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia menghabiskan begitu banyak uang kali ini. Sarah menolak untuk berbicara dengannya 2 hari ini dan dia tidak bisa membujuknya bahkan setelah dia membelikannya banyak hadiah. Pada akhirnya, Leo juga sedikit marah. Oleh karena itu, dia memberikan $50.000 sehingga dia akan menggugurkan anak itu. Setelah itu, keduanya berpisah. Lagi pula dia bersenang-senang bersamanya. Setelah kegembiraan awal memudar, saatnya beralih ke target berikutnya. Sekarang, perhatiannya kembali ke Amelia lagi. Amelia adalah bunga, dan semua orang bisa mencium aroma manisnya. Namun, tidak ada yang bisa memilihnya, jadi dia ingin melakukannya. Ditambah lagi, dia menghabiskan total beberapa juta untuk Amelia, jadi dia tidak akan yakin jika dia menyerah begitu saja. Dia harus mengalahkan Amelia namun caranya. Beberapa juta bukanlah jumlah yang kecil untuk anak kaya seperti dia. Karena dia sedikit ketat pada uang baru-baru ini, dia harus menggunakan segala macam alasan untuk mendapatkan uang ini dari orang tuanya. Pada saat ini, Yakub berkata, sebuah kalung, orang tua. Bukankah kamu agak murah? Amelia, ayo, lihat apa yang kuberikan padamu. Setelah Jacob mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak halus dan menyerahkannya kepada Amelia. Ketika Amelia membuka kotak itu, dia melihat kunci BMW di dalamnya. Apakah dia memiliki mobil? Teman sekamar dan teman-teman Amelia sangat iri padanya. Jika mereka yang menerima mobil itu, mereka mungkin akan langsung tidur dengan Jacob malam ini. Amelia, kamu tidak menyukai yang kuberikan padamu, jadi sekarang, aku mengubahnya menjadi yang lain yang lebih baik. Ini adalah BMW Z4 Convertible jadi pasti lebih baik dari yang terakhir. Di satu sisi, pusat perhatian Leo dicuri oleh Jacob, dan dia berkata dengan marah, anak tua, apa yang kamu katakan terakhir kali? Anda bilang Anda tidak akan melawan saya untuk Amelia setelah Anda menerima $3 juta saya. Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang? Petik 2.
Leo segera mengungkap pertarungan antara dia dan Jacob untuk peringkat 1 dan janji mereka hari itu. Apa? Jacob menerima $3 juta dari Leo dan berjanji tidak akan mengejar Amelia. Apa-apaan? Bukankah dia anak dari keluarga kaya? Mengapa dia menerima uang Leo dengan cara ini? Sepertinya dia adalah orang kaya palsu. Oleh karena itu, tampaknya Leo jauh lebih baik. Diskusi di sekitar mereka menyebabkan wajah Yakub menjadi gelap dan kemudian pucat. Dia tidak berpikir bahwa Leo akan mengekspos ini. Itu membuatnya merasa malu. Bapak tua, beraninya kamu memberitahu semua orang tentang peringkatnya. Anda bilang Anda khawatir tidak bisa menang melawan saya sehingga Anda secara sukarela memberi saya $3 juta. Pada akhirnya, saya berhenti dan Anda bahkan tidak mendapatkan peringkat 1. Sungguh terpana, balas Jacob. Kau mengambil uangku. Anda harus menepati janji Anda jika Anda seorang pria, kecuali jika Anda mengakui bahwa Anda tidak. Aku setuju bahwa aku tidak akan memperjuangkan Amelia bersamamu, tetapi jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, Amelia akan diambil alih oleh David yang miskin itu. Apakah kamu tidak melihat mereka makan malam bersama? Ini semua salahmu karena mengecewakan. Saya berkelahi dengan David dan bukan Anda. Lagi pula aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku. Petik 2. Kamu, Leo tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar jawaban ini. Daud tersesat. Apa keseluruhannya denganku? Mengapa saya tiba-tiba terkena kerusakan tambahan? Dia akhirnya mengerti. Kedua idiot ini sama. Baiklah, berhenti berkelahi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Sepertinya kamu setidaknya menunjukkan rasa hormat padaku. Kata Amelia. Amelia berbicara dan keduanya berhenti berdebat. Kemudian, Amelia berkata, pertama, saya ingin berterima kasih kepada kalian, tetapi hadiah Anda terlalu mahal, dan saya tidak dapat menerimanya. Bawa mereka kembali, tolong. Saya mohon maaf.